Diserang, bab 55. Verlina, kalau menyuruhmu melepaskan Jasper, apakah kamu bisa? Ucapan Darlene membuat Verlina terdiam. Apakah dia bisa melepaskan pria jahat itu? Sepertinya tidak bisa. Aku akan membunuhnya dan menyuapinya pada anjing. Darlene terdiam. Diam-diam merasa takut untuk Jasper. Sudahlah, tidak perlu mengatakan orang yang membuat suasana hati menjadi buruk lagi. Wajah Verlina kembali tersenyum, seperti wanita yang mengerikan tadi hanyalah sebuah imajinasi. Sudah malam, aku antar kamu pulang dulu ya. Karena Darlene merasa bersalah, dia juga tidak memiliki suasana hati duduk di sini lagi. Langsung menyetujui temannya. Verlina, aku pulang sendiri saja. Bukankah kamu harus naik taksi? Aku sejalan. Aku menyewa rumah dekat dengan rumahmu. Nanti kamu juga lebih mudah datang mencari Derek, kata Verlina dengan wajah cepat memujinya. Iya, kamu memang memikirkannya dengan sangat seksama, kata Darlene sambil tertawa. Nama Jasper adalah bagian yang tidak boleh disentuh di dalam hati Verlina. Asalnya masalah mengenainya, Verlina akan berubah menjadi orang yang berbeda. Walaupun Darlene sangat tidak tega dengan teman baiknya, tapi dia juga mengerti cinta adalah masalah dua orang. Seperti tidak peduli berapa tahun Verlina menasehatinya, dia juga tetap berada di jalan ini sampai gelap. Berjalan sampai akhirnya tidak ada jalan lagi. Verlina mengantar Darlene ke depan pintu, menginjak gas dan pergi dengan cepat. Darlene dengan penuh pikiran mengerutkan dahi, menunduk berjalan kembali ke rumah. Dia masih memikirkan besok bagaimana menjelaskan pada Hendrik. Sama sekali tidak menyadari di belakang ada pria dengan napas sesak yang mengikutinya. Tangga yang tenang awalnya hanya ada suara langkah kaki Darlene. Tapi tiba-tiba di belakang terdengar suara sepatu kulit. Darlene pun membeku. Tangannya memegang tasnya dengan erat dan tidak berani membalikkan kepala. Langkah kakinya menjadi semakin cepat. Beberapa hari ini, saat Satpam komplek melihatnya, masih dengan baik hati memperingatinya. Belakangan di sini sepertinya ada orang kelainan jiwa yang mengikuti orang. Menyuruhnya malam hari sebaiknya jangan pulang terlalu malam. Memikirkan ada satu kali saat Yos datang mencarinya, juga ada sebuah bayangan yang mengikutinya. Hati Darlene pun menjadi tegang. Saat itu ada Yos. Kali ini hanya tinggal dia sendiri. Kalau tahu begitu, dia akan menyuruh Verlina menemaninya. Bagaimanapun dengan kehebatan Verlina, untuk menghadapi seorang pria bukanlah masalah. Darlene pun mempercepat langkah kakinya. Pria di belakangnya pun mempercepat langkah kakinya juga. Jarak di antara mereka pun menjadi dekat. Darlene bahkan bisa mencium aroma bir yang kuat dari tubuh pria itu. Dan juga ada aroma keringat yang langsung tercium ke arahnya. Darlene merasa perutnya sangat mual. Dan dia pun menjadi tegang. Seperti setiap saat uratnya bisa putus. Dia melihat pintu yang sudah dekat. Pertama kali dia merasa 100 meter itu begitu jauh. Adik kecil begitu buru-buru mau pergi kemana? Tangan pria itu seketika memegang bahu Darlene. Darlene pun buru-buru mundur beberapa langkah. Tubuhnya berada di pintu apartemennya. Dengan memperingati melihat pria parubaya di hadapannya. Pergi, pacarku ada di rumah. Kalau kamu berani macam-macam, jangan salahkan kalau aku menjerit.
Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya sedang mentertawai kebodohan Darlin. Adik kecil, jangan membantah. Paman dari awal sudah tahu kalau apartemen ini hanya ada kamu sendiri. Pria itu cegukan dan dengan bangga berkata, dan tetanggamu sudah pulang kampung. Kamu menjerit sampai tenggorokanmu pecah juga tidak akan ada orang yang menghiraukanmu. Berkata dan berjalan mendekati Darlin. Kamu jangan kemari. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melapor polisi. Darlin mengeluarkan ponsel dari kantongnya dengan mengancam berkata, melihat pria parubaya itu tidak memperhatikan. Dia pun mengeluarkan kunci, menyentuh dan mencari kunci. Berharap bisa mendapatkan sedikit waktu. Pria parubaya itu melihat ponsel di tangan Darlin. Tatapannya pun terlihat begitu galak. Memikirkan dia beberapa hari ini gagal dan barusan dengan tidak mudah mendapatkan kesempatan ini. Tidak boleh digagalkan oleh orang lain lagi seperti kemarin. Tiba-tiba dia langsung merebut ponsel Darlin, melemparnya ke lantai. Ponselnya pun hancur seiring dengan suara prak. Darlin dengan takut menjerit. Dalam kekacauan dia pun mencakar wajah pria itu. Bajingan, cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Pria parubaya itu mengira Darlin adalah wanita lemah. Asalkan bisa mengendalikannya, dia bisa melampiaskan nafsunya. Tidak menduga, tenaga Darlin juga lumayan kuat. Tidak hati-hati, wajahnya pun sakit. Dia pun marah dan berkata, pelacur, kamu tidak tahu malu. Jelas-jelas adalah pelacur. Berpura-pura bersih apaan? Jangan mengira aku tidak melihat dua pria yang mengantarmu pulang. Darlin tidak peduli dengan apa yang dikatakan pria itu. Dia hanya tahu kalau dia tidak boleh menyerah. Tidak berhenti untuk mencakar pria itu. Kunci di tangannya juga terjatuh di lantai. Dia hanya memiliki satu pemikiran, cepat melarikan diri. Terdengar suara yang garing, Darlin hanya merasakan wajahnya begitu panas dan sakit. Wajah pria parubaya itu juga dicakar olehnya, dengan marah berkata, pelacur, tidak tahu berterima kasih. Jangan salahkan aku jika aku tidak sungkan. Tiba-tiba terdengar suara bajunya dikoyak. Darlin mulai menyesal. Menyesal kenapa dirinya memakai baju santai. Dengan mudah sudah dikoyak setengah olehnya. Dia dengan menggila menendang pria itu. Sama sekali tidak merasakan rasa sakit di wajahnya. Terus menggigitkan rahang dan tidak mengeluarkan suara. Pria parubaya itu terkejut karena Darlin yang begitu tidak mau nyawa. Saat melihat kulit Darlin yang putih, hatinya pun membara. Dia langsung menarik rambut Darlin dan menekannya ke dinding. Dasar, pelacur, masih berani membantah. Aku menyuruhmu membantah ya. Aku lihat kamu masih bisa membantah atau tidak. Darlin hanya merasa kepalanya pusing. Seluruh tubuhnya tidak bisa berdiri tegak. Tapi Darlin tetap menahan bajunya. Dalam hati merasa sedih. Apakah hari ini dia benar-benar tidak bisa melarikan diri lagi? Siapa? Siapa yang bisa menyelamatkanku? Di antara lampu listrik dan api, sebuah bayangan yang tinggi berlari kemari. Tangan besar yang kuat langsung mengangkat pria parubaya itu dan melemparnya ke dinding. Menyodorkan tangan dan menggendong wanita yang ada di lantai ke dalam pelukannya. Otot lengannya sangat tegang, menunjukkan kalau pria ini sangat marah. Darlin, kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Darlin mencium aroma yang hanya dimiliki pria itu. Ketakutannya tiba-tiba berubah menjadi tenang. Tidak peduli
kenapa Yos bisa muncul di sini sekarang? Saat ini, Darlin sangat berterima kasih atas kedatangannya. Kalau tidak ada Yos, Darlin tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya. Yos melihat sepasang mata Darlin yang membengkak, bibir yang berdarah, rahang bawah yang tegang, alis yang mengkerut. Sekujur tubuhnya terlihat begitu dingin, membuat orang tidak bisa melihat ada gelombang di matanya. Yos dengan perlahan meletakkan Darlin di lantai, menutupi kepala Darlin dengan bajunya. Dengan nada rendah dia berkata, "Tunggu aku di sini." Darlin masih belum sadar apa maksud Yos ini. Dia pun melihat bayangan yang tinggi itu berjalan menghampiri pria parubaya itu.